Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahda Arsanti, NIM 22110015 dari Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Selanjutnya, sistem kardiovaskuler di sini terdiri ada dua suku kata, yaitu kardiak dan juga vaskuler. Kardiak sendiri berarti jantung, dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sistem sirkulasi darah yang terjadi dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Jadi ada dua sirkulasi darah. Kardiovaskuler, di sini ada jantung dan juga darah. Dan jantung ini berfungsi sebagai memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sedangkan darah harus dipompa secara konstan ke seluruh pembuluh darah sehingga bisa mencapai sel dan terjadi pertukaran material. Seperti ada di gambar, di sini ada mulai dari arteri pulmonalis, serambi kiri, kutub mitral, katup aorta, balik kiri, bil kiri, arteri koroner, otot papiler, balik kanan, pembuluh darah, balik kava bawah, serambi kanan, katup trikuspid, katup pulmoner, pembuluh darah, balik kava atas, dan juga aorta. Ini adalah anatomi dari jantung manusia. Selanjutnya, di sini ada dari kalau disebut fungsinya. Nah, di sini pertama ada jantung. Jantung itu sebagai pompa darah untuk ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Dan yang ketiga, ini ada darah. Darah itu sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, CO2, hormon, enzim, dan juga sisa metabolisme. Selanjutnya, ini ada jantung ya, seperti ada gambar di samping ini. Ini adalah gambar jantung, dan Jantung itu sebuah organ berotot dengan 4 ruang yang terletak di rongga dada di bawah perlindungan tulang iga, sedikit ke kiri, sternum. Ukuran jantung ini kurang lebih sebesar genggaman tangan kanan. Jadi ukuran jantung itu segini ya, kira-kira segenggaman tangan. Oke, selanjutnya lapisan dari jantung. Lapisan dari jantung ini ada 3. Yang pertama ada perikardium. Lapisan jantung ini yang melindungi lapisan dalam organ dan juga luar organ. Jadi perikardium ini melindungi bagian dalam organ dan juga luar organ jantung. Yang kedua, di sini ada miokardium. Miokardium tersendiri ini mempunyai bagian tengah otot jantung yang terdapat di seluruh atrium atau vertikal. Dan gunanya adalah untuk kontraksi jantung. Yang ketiga, ada endokardium. Endokardium ini berfungsi untuk menghubungkan dengan pembuluh darah, termasuk juga struktur intrakardia. Selanjutnya, di sini ada tadi pembahasan tentang otot jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik otot jantung tersendiri ini. Jantung merupakan organ otot yang dilapisi oleh selaput perikardium. Yang kedua, ada otot jantung mempunyai tipe tersendiri yang berbeda dengan otot polos maupun otot lurik. Sifat kontraksi otot jantung, di sini ada kontraksi jantung manusia, merupakan kontraksi miogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan rangsangan dan dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari syaraf. Oke, selanjutnya ada beberapa ruang jantung. Ada 4 ruangan jantung. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan juga vertikal kiri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari beberapa fungsi dari atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Fungsi-fungsinya ini adalah yang pertama atrium kanan. Atrium
kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari vena cava superior dan inferior. Yang kedua, ada atrium kiri yang berfungsi menerima dari vena pulmonalis. Vertikal kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompahkan ke arteri pulmonalis. Vertikal kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompahkan ke aorta. Oke, selanjutnya di sini ada katup jantung. Katup jantung di sini memiliki 4 katup yang berfungsi mengatur aliran darah pada saat organ tersebut memompa darah, dan juga katup juga berfungsi sebagai pembatas ruang jantung. Di antaranya yang nomor 1 di sini ada katup trikuspid. Katup ini merupakan katup yang menjadi batas antara atrium atau serambi kanan dan juga vertikal bilik kanan jantung. Yang kedua, di sini ada katup mitra. Katup mitra merupakan katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan vertikal kiri jantung. Yang ketiga, ada katup aorta, merupakan katup yang mengatur aliran darah dari vertikal kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Yang keempat, ada katup pulmonal, merupakan katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari vertikal kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Selanjutnya, di sini ada siklus dari jantung, ya. Satu, periode kontraksi atau disebut dengan sistol, yang disebut dengan saat bilik jantung menguncup sehingga darah dari bilik jantung keluar melalui aorta ke seluruh tubuh. Tekanan darah sistonel senormal yang sebesar 120. Dan yang kedua, relaksasi diastol. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali atau pembuluh nadi menghempis kosong. Selanjutnya, ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah di sini ada 2, sirkulasi besar dan juga sirkulasi kecil. Kita mulai dari sirkulasi besar. Sirkulasi besar ini bermula dari ventik kiri menuju ke jantung, terus menuju ke aorta, dan ke seluruh tubuh, lalu ke vena cava, dan ke atrium kanan jantung. Jadi secara berurut, dan yang terakhir atrium kanan jantung, ya. Dan selanjutnya di sini ada sirkulasi kecil. Sirkulasi kecil ini bermula dari vertikal kanan menuju ke arteri, kemudian arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, lalu ke atrium jantung. Selanjutnya, ada frekuensi jantung. Frekuensi jantung ini untuk normalnya biasanya 60-100 kali per menit. Frekuensi denyut jantung janin normalnya 140-180 kali per menit. Bila lebih dari 100 kali per menit disebut takikardi. Bila kurang dari 60 kali menit disebut bradikardi. Pengaturan frekuensi jantung ada 3, yaitu ada saraf otonom, reseptor, dan pengaturan lainnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi jantung meningkat. Faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi jantung itu meningkat apa aja, ya, gitu maksudnya. 1, ada saraf simpatis. Yang kedua, ada reseptor di vena cava yang sensitif terhadap penurunan darah. Yang ketiga, reseptor saraf kulit. Yang keempat, emosi. Yang kelima, hiperkalemia. Oke, maaf. Faktor-faktor yang menyebabkan untuk penurunan frekuensi jantung di sini ada 3 yang menyebabkan penurunan frekuensi jantungnya. Di sini ada saraf parasimpatis. Yang kedua ada barorespor di aorta, dan 3 hipokalemia. Itu faktor-faktor untuk penyebabnya penurunan frekuensi jantung. Baik.
curah jantung atau disebut dengan cardiac output. Curah jantung ini adalah volume darah yang dikeluarkan oleh kedua vertikal dalam 1 menit. Curah jantung, frekuensi jantung, kali isi sekuncup. Isi sekuncup, apa isi sekuncup itu? Isi sekuncup ini adalah volume darah yang masuk di aorta sesudah sistolik. Gitu ya. Jadi isi kuncup itu artinya. Pengaruh tekanan darah. Ini ada 1 kekuatan pompa jantung, 2 banyaknya darah, 3 kekentalan darah, 4 elastisitas dinding pembuluh darah, yang kelima ada tahap tahanan tepi. Itu yang mempengaruhi tekanan darah ya. Oke, selanjutnya pembuluh darah. Di sini pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi seluruh aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah terdiri dalam tubuh. Aliran darah ini ada 4 ya. Ada 4 aliran darah, yaitu yang pertama ada aliran darah koroner, kedua aliran darah portal, yang ketiga aliran darah pulmonal, yang keempat aliran darah sistematik. Dan ada 3 jenis pembuluh darah. Ini ada vena arteri, vena dan juga arteri, dan kapiler. Selanjutnya, di sini ada pembuluh arteri. Pembuluh, ini arti dari pembuluh tadi ya. Pembuluh arteri, vena, kapiler. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung membawa ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Untuk vena, di sini artinya pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah dari seluruh tubuh jantung ke seluruh tubuh jantungnya. Untuk kapiler, di sini adalah pembuluh darah yang sangat kecil, disebut juga pembuluh rambut. Itu masing-masing dari arteri apa dan teman-temannya. Dan di sini ada macam-macam gambarnya yang sudah saya jelaskan tadi persatu-satu ya. Kardiovaskuler ini. Oke, nah ini adalah penutup dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih semuanya. Apabila ada salah mohon dimaafkan, jika kurang bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.